Selamat malam ya, teman-teman semuanya. Salam sejahtera buat kita semua ya. Bertemu kembali dalam perkunjungan karir ya. Pada saat ini pandemi sudah berkurang ya, dan moga-moga segera sirna gitu ya, mulai membaik kondisinya. Baik, sebelum kita ya. Ya, mohon maaf ya teman-teman, ini sudah agak lumayan, walaupun eh, kurang lancar tapi sudah bisa ya. Oke ya, baik kita langsung. Ya, baik ya. Karena sudah lumayan ini bisa ya. Moga-moga setelah ini tidak ada masalah. Oke, baik. Malam hari ini teman-teman kita membicarakan terkait dengan ini sebenarnya harapan harapan teman-teman untuk bisa bekerja di tempat yang teman-teman harapkan, dan mungkin minggu-minggu ke depan itu kita belajar bagaimana supaya Anda mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang teman-teman harapkan. Jadi kita akan belajar bagaimana untuk membuat resume, kemudian menghadapi wawancara, jadi juga membuat portofolio ya. Jadi semoga ini juga menambah pengetahuan teman-teman yang ingin loncat ya, ingin mencari pekerjaan yang lebih baik ya. Baik, mohon maaf ya, jaringannya tidak begitu lancar, tetapi sudah bisa. Sedikit buffering, mohon teman-teman bisa bersabar sedikit. Ya, mohon maaf ini ya. Tapi ini bisa. Jadi tidak putus, tetapi memang tidak selancar jam-jam yang lain gitu ya. Nah, ini sudah lumayan nih, sudah bisa ya. Nah, bisa ini, sudah bisa. Oke. Baik. Eh Coba kita akan belajar apa dulu ya. Jadi tujuan dari nanti teman-teman belajar hari ini itu saya memberikan semacam ya sumber daya metode pencarian kerja yang unik
Ya, yang unik ini tentu dari sudut pandang bagaimana teman-teman itu nanti biar bisa dipanggil gitu ya, dipanggil. Kemudian memberi sudut pandang baru mengenai pembuatan resume. Ya, semoga nanti juga kita bisa membuat resume yang baik ya. Kemudian memberi pendekatan sederhana nanti untuk persiapan wawancara nanti ya. Tapi hari ini kita lihat dulu resume. Ya. Ada sebuah ini ya, bisa dibaca. Coba ya, sebentar. Sebentar nih teman-teman, gantian. Maaf ini. Maaf ya, baterai mouse-nya mati ya, teman-teman ya. Syukuri hal yang membuat Anda unik. Ya, karena Anda benar-benar menguap jika hal tersebut lenyap. Ini dari katanya Bettler. Dia mengatakan seperti ini. Jadi konsep ketika nanti teman-teman atau kita membuat resume itu adalah supaya teman-teman bisa menunjukkan keunikan Anda, keunikan teman-teman, sehingga nanti Anda bisa dipanggil ya, oleh pimpinan prospektif Anda. Itu yang penting ya. Jadi, oh ya, mungkin ya saya rasa sih sudah tahu semua ya terkait dengan istilah resume ya. Atau mungkin eh, ada yang belum tahu. Jadi resume itu sebenarnya ya mirip kayak kurikulum vitae, tapi ini kurikulum vitae modern teman-teman. Kurikulum vitae yang modern. Oke, baik. Nah, di dalam pembuatan resume, ya, Anda nanti tidak boleh terlihat lemah. Ya, tidak boleh terlihat lemah bagi pimpinan prospektif Anda. Itu ya. Jadi teman-teman tidak boleh terlihat lemah. Ya, tidak boleh terlihat lemah. Kedua, teman-teman harus kuat. Ya, menurut kacamata dari pimpinan atau calon pimpinan prospektif. Keunikan teman-teman harus terlihat. Itu yang penting ya, keunikannya. Kemudian, bedakan diri Anda dari para pencari kerja lainnya. Itu penting ini nanti ya. Kemudian, Anda harus membantu pimpinan prospektif memahami. Ini yang penting. Mengapa mereka atau calon pimpinan prospektif Anda harus mempekerjakan Anda. Ini ya. Oke ya, ini tuh sedikit gambaran apa itu kalau kita nanti membuat
resume. Ya. Sekarang kita akan melihat nanti ketika teman-teman mau membuat resume tadi, ya dasar-dasarnya itu apa. Resume itu biasanya ya, kalau kita melihat itu paling-paling hanya 1-2 lembar ya teman-teman ya. Nah, di dalam kita membuat resume, pertama yang perlu kita perhatikan adalah fokus pada sepertiga bagian paling atas. Jadi ketika Anda membuat resume, teman-teman mahasiswa atau sekarang ini kalau Anda membuat resume itu ini perhatikan nanti orang akan memperhatikan atau calon pimpinan prospektif itu akan memperhatikan hanya biasanya ya sepertiga. Oke, agak kurang. Bisa ada apa-apa. Ya, oke ya. Kemudian dalam pembuatan itu usahakan ya informasinya itu lengkap. Yang teman-teman tulis di resume itu adalah lengkap. Nah, saran dosen di sana ya sedikit banyak ya, kita pernah ya, artinya untuk menyaring gitu ya, menyaring, lihat membaca lamaran dan lain sebagainya. Nah, usahakan begini ya teman-teman, ini asumsi yang perlu dipahami bahwa ketika kita membaca sesuatu atau membaca apalagi ini hanya lamaran begitu ya, untuk resume ini itu kita tidak membaca keseluruhan langsung, jarang ya, rata-rata sepertiga dulu. Nah, menarik lanjut bawah. Itu pun tidak akan langsung semuanya gitu, apalagi kalau teman-teman tulisannya resume sampai berlembar-lembar, malas itu pasti, nggak mungkin kebaca. Jadi kalau usahakan teman-teman buat kurang lebih ya 1 lembar itu untuk resumenya. Bisa, ya, tadi ada bisa. Dibutuhkan cara untuk menghubungkan, ya, menghubungkan. Jadi titik-titik yang diharapkan oleh calon pimpinan prospektif Anda atau perusahaan tersebut ke Anda. Anda perlu menghubungkan antara yang dibutuhkan, terus Anda bagaimana cara Anda untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kita akan tuju, ya, pekerjaan apa yang kita akan lakukan, yang kita inginkan. Jadi ini bukan untuk membuat ini ya teman-teman ya, untuk membuat, jadi kita nggak tahu pekerjaannya apa, asal kita masukkan lamaran di perusahaan apapun gitu, bukan. Ya, resume ini adalah khusus, ya, spesial. Bagaimana teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan yang teman-teman harapkan dan memang teman-teman ingin tuju. Saya ingin di situ, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keunikan ya bahasanya tadi ya, diri teman-teman yang cocok untuk pekerjaan tersebut. Begitu ya, jadi dasarnya perhatikan nanti ketika membuat, fokus pada sepertiga bagian paling atas. Ya, dibuat menarik, informasinya lengkap, sederhana, kita hubung-hubungkan antara kebutuhan perusahaan dengan bagaimana kita memenuhi kebutuhan tersebut. Oke. Kemudian fokus, ya, fokus pada kata kunci. Jadi
kata kuncinya itu pekerjaan apa yang teman-teman ingin lakukan. Jadi resumnya itu pada pekerjaan. Jangan yang lain-lainnya. Boleh lainnya itu mendukung, tetapi fokusnya adalah pada pekerjaan. Jangan yang lain. Oh, hobi dan lain sebagainya. Tidak. Ya. Nah, mungkin tadi ini ya, secara tradisional kita kan mengenalnya CV, kurikulum vitae, ya. Dulu seperti itu. Ini sudah berubah ya teman-teman, zamannya, dan saya rasa sudah berbeda, ya. Jadi kalau kita bisa memahami resume ini dengan baik, nanti teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai yang teman-teman harapkan. Jadi sebenarnya resume ini hanya sebagai alat bantu ya teman-teman ya. Alat bantu apa? Alat bantu mempromosikan diri, mempromosikan Anda ya untuk supaya diundang dalam wawancara. Lah, ketika wawancara itulah kalau sudah wawancara itu ya mereka akan tentu seorang apa ya manajer personalia dia kan pasti ingin mendapatkan orang yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Nah, resume ini adalah sarana Anda mempromosikan diri, ya, memasarkan diri Anda, memasarkan kita, ya, untuk mereka mengundang Anda wawancara. Nah, kalau sudah wawancara itu bagaimana nanti kita juga teknik wawancara juga sedikit banyak di sana, bagaimana untuk bisa lebih baik dan lainnya. Oke. Nah, yang bukan resume ini, jadi resume itu bukan dokumen personil resmi ya, teman. Resume juga bukan lamaran pekerjaan itu sendiri, bukan. Resume juga bukan catatan kematian karir. Jadi catatan bar ini keluar ini bukan. Jadi resume juga bukan surat pengakuan ya. Pengakuan itu pernah di sini ya. Seolah-olah itu harus seperti itu, bukan. Paham ya? Walaupun nanti juga ketika wawancara dia kan juga ingin mengetahui seperti apa. Nah, di situ nanti teman-teman bisa menunjukkan kehebatan sehingga memaksa mereka untuk mengerjakan. Nah, nanti ada tekniknya, setelah itu ada portofolio. Nanti kita belajar portofolio. Ya. Jadi kalau disimpulkan, resume ini adalah sarana marketing, ya. Jadi undangan supaya eh, perusahaan tertarik, ya. Hanya nggak sampai 1 menit, hanya saling baca. Oh ini oke nih, ya loh. Panggil, nah, gitu. Oke ya. Nah, setelah dipanggil nanti kita akan belajar membuat portofolio. Nah, ini harapannya ya teman-teman ya. Minggu depan ya, mungkin kita belajar portofolionya. Nah, sekarang kita lihat seharusnya ketika Anda membuat resume ya. Yang pertama, ini bukan hanya sekedar pekerjaan-pekerjaan tadi ya. Terus Anda susun-susun gitu ya. Bar ini enggak. Jadi ini adalah mengenai Anda dan bagaimana Anda bekerja untuk mencapai pekerjaan-pekerjaan tersebut. Nah, jadi yang ditampilkan nanti adalah prestasi. Prestasi yang bagaimana? Yang paling relevan dengan pekerjaan yang sekarang ini ingin teman-teman tuju. Jadi resume yang baik ini akan menunjukkan bagaimana nanti teman-teman
bekerja pada pekerjaan yang Anda inginkan tersebut. Oke ya. Kemudian perhatikan bagaimana Anda bukan cerita mengenai diri Anda apa adanya, bukan. Tapi ini berbeda ya. Ini cara yang paling tepat untuk memperbaiki resume adalah ya, hilangkan segala sesuatu yang dimulai dengan tanggung jawab yang dicakup dibalik ini ya, dan gantilah dengan prestasi pekerjaan. Ini, sekali kan kita membuat resume itu kadang-kadang dimulai, ini bekerja ini, tanggung jawab yang saya lakukan ini. Enggak, sekarang dibalik. Anda tunjukkan saya berprestasi di sini, ya, prestasi yang ditonjolkan dahulu. Ini pentingnya di situ ya. Nah, untuk paham mengenai apa yang Anda kerjakan atau can do ini, ya. Jadi kalau ini kalimatnya memang sangat provokatif ya. Jadi pernyataan satu baris yang membantu majikan dalam arti calon prospektif ini ya. Kalimatnya kalau majikan itu nggak enak. Tapi kenyataannya adalah pimpinan prospektif gitu ya. Pimpinan prospektif untuk menghubungkan seluruh hal penting antara apa yang mereka butuhkan dengan bagaimana calon bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Ini yang teman-teman harus pahami. Ya. Jadi yang penting di sini bagi pencari kerja, ini kita atau teman-teman nanti harus memahami perusahaan itu kebutuhannya atau yang dibutuhkan itu pekerjaannya itu apa. Kemudian kita harus paham betul, tidak bisa kalau di sini yang kita pelajari karena kita kan ingin mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, ya, tetapi resume ini adalah tadi ada kalimat ya, mungkin beberapa baris itu ya, kalau satu baris gitu ya angel ya jelas ya. Itu beberapa baris atau beberapa kalimat yang menunjukkan seperti apa diri kita untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan di tempat itu. Nah, kemudian yang penting juga menegaskan. Ya, menegaskan. Saya punya ini, prestasi ini, hubungkanlah dengan tegas ke kebutuhan tadi. Di dalam resume itu betul-betul kalau orang itu kayak seolah-olah itu tulisan itu menjadi sebuah sesuatu yang sangat penting sekali gitu ya. Kalau tulis kita itu kayak seolah-olah dibuat, kalau ada tulisan huruf tebal itu kan harus arahnya situ. Tapi ini dalam arti isinya. Ya. Jadi konsentrasi yang membaca itu ke situ. Hubungannya di situ dengan pekerjaannya. Ya. Oke, masih cukup banyak. Saya akan bikin agak cepat. Ya. Buat hubungan mutlak antara kebutuhan pimpinan prospektif dengan kemampuan Anda untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, sudah cukup jelas. Ini ada beberapa kekeliruan, ya, yang lazim, yang sering terjadi itu tidak tahu bagaimana harus memulai. Ada banyak jenis huruf, masalah format jika alinea tidak rata, masalah penggunaan gaya huruf yang campur aduk. Ya, ini sebenarnya kesalahan-kesalahan umum ini tidak perlu ya, tidak perlu kita lakukan. Ya, seringkali saya akan mulai dari mana ya Pak? Ada ini hurufnya itu pakai apa ya? Baik ini gimana? Ya.
Jadi kita akan lihat di sana, kalau secara umum sebenarnya seperti ya mungkin sebelum portofolio nanti kita akan membuat format, atau saya akan jelaskan format-format resume ya, supaya untuk menjelaskan baiknya seperti apa nulisnya. Nah, itu nanti berarti sebelum saya jelaskan portofolio, nanti kita pedoman membuat resume ya besok ya. Kesalahan umum ini ya ini yang terutama bukan yang ini ya, sebenarnya nanti adalah yang ini. Jadi jangan sampai keliru, jangan terlalu berpikiran yang ini, yang perkara huruf dan lainnya. Kalau huruf sih yang penting formal, bisa dibaca dengan baik. Tapi ini loh, apa? Kesalahan umumnya ini dibuat di dalam itu adalah kurang terarah, gitu loh. Ini tidak jelas apa yang bisa dilakukan orang ini bagi calon pimpinan prospektif. Ini ya. Oke. Saya lanjut. Nah, ini kalau nanti teman-teman, nah ini baru langkah pertamanya ya. Jadi langkah pertama itu ketika kita mau menjelaskan ya teman-teman harus tahu pekerjaannya itu apa, tujuan pekerjaan. Nah, itu bisa teman-teman jelaskan dalam beberapa kata, beberapa kalimat gitu ya. Kemudian target tadi ya, atau tujuan Anda, pekerjaan Anda itu ya, nggak ada yang lain. Itu langkah pertamanya. Kalau di dalam lamaran kan, saya ingin melamar pekerjaan sebagai, nah itu toh. Nah, sebagai apanya itu menjadi pemikiran awal, langkah pertama Anda untuk nanti nulis. Ya, targetnya, tujuannya, pekerjaannya. Ya. Ya. Usahakan ya, siapa ya, usahakan dalam satu lembar mudah dibaca, fokuskan pada sepertiga bagian atas, itu yang paling penting. Setelah sepertiga jelasan ada di 2/3 paling bawah, itu akan terbaca teman-teman oleh calon pimpinan prospektif Anda, atau kalau misalnya kalau di perusahaan manajer personalianya yang ingin mendapatkan apa, itu akan dibaca. Tetapi kalau sepertiganya tadi yang di awal saya sampaikan, ini sudah tidak menarik. Jujur saya sampaikan, begitu baca sebentar, kalau atasnya sudah tidak menarik, pasti Anda masuk ke sortir. Lamarannya disusun di tempat sortiran. Ya, tidak masuk kepada yang, jadi tidak mungkin ya saya kan pernah ada di personalia gitu ya. Tidak mungkin saya akan baca dari awal sampai akhir, enggak. Saya hanya fokus di atas dulu. Itu menarik enggak? Kalau nggak menarik, taruh. Ya. Tapi kalau menarik, berlanjut baca bawahnya. Begitu tekniknya ya. Oh, sorry. Nah, ini kesulitan-kesulitan ya. Bagaimana jika Anda tidak memiliki pengalaman pada jenis pekerjaan yang ingin Anda lakukan. Nah, ini. Lupa. Aduh, saya itu sebenarnya adalah ingin ini. Tetapi selama ini pekerjaan yang saya lakukan itu tidak pernah ada hubungannya dengan itu, pengalamannya tidak. Nah, ini teknik ya, teman-teman. Mumpung teman-teman ada di sini belajar, mumpung masih bekerja
ya di awal-awal kan seringkali kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Betul ya? Nah, di sini teman-teman mau tidak mau tempat yang akan mengizinkan Anda dalam beberapa pekerjaan sukarela atau apapun, tapi ada hubungannya dengan minat tadi. Kalau tidak punya pengalaman ini ya. Jadi kalau kita belum punya pengalaman di sana, itu bisa saja kita sedikit dalam tanda petik ya, istilahnya menjalin hubungan, entah itu 1 hari, seminggu, sebulan ya. Tapi ada dalam beberapa hal atau dalam beberapa pekerjaan itu tidak sangat kuat untuk menarik. Tetapi ini bisa teman-teman sampaikan waktu nanti diwawancara ya dengan portofolionya itu meyakinkan. Tapi Anda punya, Anda tidak bohong. Walaupun di situ mungkin dalam melakukannya adalah hanya mungkin 1 bulan atau 1 minggu. Paham ya? Nah, perlu juga diinventarisir atau teman-teman lihat adakah pekerjaan sukarela yang pernah teman-teman lakukan di masa lalu yang ada hubungannya dengan ini yang dibutuhkan, skill yang dibutuhkan untuk pekerjaan baru teman-teman untuk saat ini, maksudnya yang ingin teman-teman lamar. Apapun itu ya, dulu-dulu coba di review. Wah, 1 kali apapun itu ada hubungannya, perlu kita tunjukkan. Kalau bablas gitu ya, tidak ada hubungannya. Nah, mulai sekarang saya rasa kan kita punya ini ya, setiap orang itu kan punya apa ya, ketertarikan, cita-cita, keinginan. Jadi kalau Anda masih punya itu, Anda mendapatkan pekerjaan yang dibayar. Maksudnya seperti itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan sebelumnya ini sangat penting. Jadi ini saya sampaikan bukan untuk ya teman-teman, apa ini? Ada pertanyaan dari Mas Muhammad Darmawan. Apakah ada contoh resumnya tidak, Pak? Oh, ada nanti ya. Ingin cepat. Wah, zaman saiki yo gampang, Mas. Mas Muhammad Darmawan ya. Mudah sekali, tinggal teman-teman ketik di Mbah Google itu ya. Contoh resum gitu, nanti bisa langsung metu. Ya, itu kalau mau ya. Tapi kalau mau bersabar, besok minggu depan ya kita ada pedoman membuat resum, atau mungkin saya ambilkan contoh-contoh resum elektronik ya. Resum elektronik itu zamannya sudah beda ya. Jadi resumnya itu bentuknya nanti kita ngirim kan sekarang sudah pakai email, sudah tidak harus mengirim berkas pakai kertas walaupun masih ada ya. Tetapi nanti kita coba ya. Nanti saya tunjukkan. Gitu Mas Muhammad Darmawan, maaf ya. Tadi ini disela. Oke, saya tadi ada itu ya. Ada pertanyaan, jadi saya jawab sebentar. Bagaimana jika Anda memiliki beberapa tujuan pekerjaan yang berbeda yang Anda lakukan pada saat yang sama? Atau Anda belum menyempitkan hanya untuk satu target pekerjaan? Ini misalnya ini ya, jika Anda memiliki gini ya, terus terang aja setiap kita itu kadang-kadang pengen ini pengen itu apa namanya, belum sungguh-sungguh keinginan kita itu mengerucut ya, nyempit. Inginnya ini gitu ya. Bukan ya. Kadang-kadang ini ya pengen, ini ya pengen. Betul ya, begitu ya. Nah,
ini enggak bisa, teman-teman. Boleh lah, nanti tapi kalau untuk pekerjaan yang dituju itu berbeda, kerjaannya berbeda, enggak bisa. Jadi di situ ya ketika Anda menulis atau membuat resume itu adalah untuk satu pekerjaan itu saja. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan pekerjaan yang berbeda, itu di tempat lain, boleh Anda nulis itu. Jadi, ketika kita membuat target pekerjaan di situ, itu dibuat, jadi resumenya enggak bisa dipakai untuk semua ya, beda ya. Ini bukan lamaran, jadi kalau zaman tradisional dulu kita tuh masukkan lamaran itu ya, lamarannya podo si tok gitu. Mlebu rono gitu kan. Nah, kalau ini beda, bukan. Ya, jadi resume itu satu untuk target pekerjaan, satu juga yang berbeda. Paham ya? Jadi kalau targetnya berbeda, resumenya beda. Paham ini, ya. Ini bagaimana yang perlu dari pimpinan prospektif itu memahami yang penting gitu. Ya, ya, dibuat sederhana mungkin, tetapi mereka sangat jelas buat. Oh ini seperti ini, orangnya seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian untuk hal-hal yang lain, kadang-kadang ini juga penting ya. Jadi jangan sampai kita menyampaikan ada beberapa hal yang kadang ketika kita nulis itu bingung kita, ini sebenarnya perlu saya cantumkan atau enggak ya. Nah, untuk ras atau agama, sebaiknya ini ya, jangan menuliskan etnis atau afiliasi agama. Ini sebaiknya. Jadi kalau Anda tidak tahu persis yang dituju ya terkait dengan etnis dan agama ini bisa menimbulkan diskriminasi sebelum wawancara. Terkecuali tadi Anda tahu bahwa ketika menuliskan itu sesuai dengan tujuan pekerjaan Anda. Paham ya? Saya mau melamar pekerjaan misalnya di pondok pesantrennya keagamaan teman-teman. Tetapi kalau untuk pekerjaan yang umum ya, ini sebaiknya tidak. Ya, mengapa kita harus memusingkan itu? Kita harus punya pikiran ini adalah secara umum. Jadi perlu menunjukkan atau menyembunyikan itu juga butuh kebijakan. Paham ya? Tapi sarannya adalah teman-teman tidak perlu menunjukkan. Mengenai ini hanya ini ya teman-teman ya, kalau seandainya kita membuatnya itu pakai masih berbasis kertas. Kalau berbasis kertas ya jangan pakai ya kertas yang lucu-lucu, kertas putih, kertas gading, macam-macam ya. Atau yang tujuannya itu tidak ada hubungannya dengan itu. Yang cukup yang formal biasa. Ya. Walaupun Anda seorang seniman pun ya, kalau Anda mau melamar di kertas itu isinya itu jauh lebih penting dari kertasnya. Jadi tidak perlu Anda buat atau beli kertas yang indah-indah, yang bagus-bagus, tidak. Nah, ini tentu saja. Tapi sekarang sudah berkurang ini kasus ini karena apa? Karena sebagian besar kita sudah melakukannya pakai apa? Elektronik. Pakai email. Ya, sedikit ini yang pakai. Ngirimnya juga Muhammad Darmawan ya. Moga-moga minggu depannya mungkin memang ini ya, saya tidak tahu jam-jamnya kalau setelah maghrib ya, setengah 7, jam 7, nggak tahu jaringan jelek siakat juga malam
berat sekali. Ya, perhatikan 3 ini teman-teman. PAR, PAR. Ini adalah can do Anda. Ya, can do, can do's. Ya, artinya bagaimana itu, apa masalahnya? Nah, ada kebutuhan apa? Masalah di PT tersebut itu apa? Dia butuh orang untuk melakukan pekerjaan ini. Kan begitu? Ini masalah tuh, yang sudah Anda kerjakan. Jadi kalau terutama ini ya, itu hasil-hasilnya ini yang prestasinya. Kalau tadi menjawab kebutuhan, kalau pekerjaan-pekerjaan yang lalu yang sudah Anda lakukan, teman-teman mulai dari seorang calon pimpinan yang lain prestasinya, tapi jangan prestasi yang lain, tidak perlu, tidak ada hubungannya, bukan. Prestasinya ada hubungannya dengan pekerjaan tadi, kebutuhan dari perusahaan tadi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang terakhir ini, ketika nanti teman-teman membuat, pikirkan ini. Jadi saya itu berprestasi dalam hal ini. Saya pernah melakukan ini, mengatasi masalah di dalam perusahaan ini berhasil.